Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat seperti kami di sini ya. Saya Ronald dan juga Tantri senang sekali kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentu saja cara yang tepat juga untuk bisa melakukan protokol kesehatan di era COVID-19 ini atau pandemi ini. Harapannya Anda semua juga selalu sehat dan juga turut dengan protokol kesehatan. Kami di sini juga betul-betul menjaga jarak satu sama lain, kemudian juga menggunakan masker double untuk yang bertugas walaupun kami kelihatannya pakai face shield. Tapi kami jaga betul-betul di sini semuanya sudah swab antigen dan sudah vaksin 2 kali. Ya, pemirsa, saya ingin tanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda berolahraga? Waduh, harusnya rutin ya. Tantri dulu deh, kapan terakhir nih? Saya kemarin sebelum syuting hari ini. Olahraga apa? Aku kan olahraganya yoga, pilates gitu. Oke, kalau saya bersepeda ya. Nah pemirsa, rajin berolahraga tidak menjamin seseorang terhindar dari serangan jantung. Ingat tuh. Kok bisa gitu, Kang? Betul, terutama bagi mereka yang memang punya riwayat penyakit jantung atau punya gangguan pembuluh darah. Nah, kondisi ini bisa terjadi ketika pasokan darah ke jantung terhambat atau terhenti sama sekali. Seperti yang dialami oleh Pak Jabes. Beliau terkena serangan jantung saat berolahraga lagi main futsal. Jadi tiba-tiba itu Pak Jabes merasa pandangannya tuh kunang-kunang, dadanya sesek, kayak seakan-akan ada benda berat yang menekan di dadanya. Tapi kemudian dibawa ke dokter, dicek ada penyempitan pembuluh darah hingga 75%. Dan kemudian harus dipasang 1 ring. Bagaimana kondisinya sekarang? Ini dia Pak Jabes. Apa kabar Pak Jabes? Kabar baik. Nah, kabar baiknya sekarang. Kemarin-kemarin gimana Pak Jabes? Kemarin itu takut luar biasa. Takut luar biasa. Dan ada Mas Boy di sini. Hai Mas Boy. Halo Mbak Tantri, halo Mas Ronald. Pak Jabes waktu itu lagi main futsal di tengah-tengah lapangan jadi serangannya. Betul sekali. Saya main futsal di akhir-akhir pertandingan, di akhir waktu saya udah merasa sakit dikit. Sakit. Sakit itu kayak apa sih, ditusuk ya? Ditusuk dari sini ke belakang. Sampai tembus ke belakang, betul. Biasanya begitu katanya. Nah, terus pandangan saya kunang-kunang biru. Setelah biru, saya langsung komunikasi sama teman saya biar dibawa ke klinik. Pada saat itu saya berpikiran itu masuk angin. Pada saat itu ya. Iya, karena kecapean gitu ya. Masuk angin. Iya. Sebelumnya Bapak tahu nggak gejala serangan jantung itu apa aja sih? Tahu nggak? Sama sekali tidak tahu. Karena merasa sehat kan olahraga terus, tidak menyangka. Betul. Saya kan rutin olahraga, tidak ada pikiran saya kena jantung, serangan jantung. Karena yang berkembang di masyarakat itu kalau rajin olahraga, pasti terhindar dari segala terhindar penyakit. dari serangan Betul. jantung. Jadi, tapi untung penanganannya tepat ya, teman-temannya langsung membawa ke rumah sakit ya. Langsung tapi ini gaya hidupnya dulu gimana sih Pak? Pola hidupnya gimana sih dulu? Ya gaya hidupnya salah satu saya makan tidak teratur ya. Dalam arti suka yang berminyak, santan, segala macam. Yang enak-enak ya? Yang enak lah. Udah pasti yang enak-enak saya makan itu. Tidak tanpa pilih-pilih Nggak ada atau lihat pantangan? porsinya. Ya, tidak ada pantangan. Baru merokok. Waduh, sehari bisa berapa banyak? 2 bungkus sehari. 2 bungkus? Ya. Tapi futsal juga bisa? Jalan terus. Iya. Oke, ditambah dengan kebiasaan juga minum alkohol. Sama minum alkohol. Oke, nah sekarang ada oleh-oleh apa dari rumah sakit? Divonis harus pasang ring 1. Oke, saya lakukan semua. Sudah dipasang? Sudah. Olahraganya masih? Olahraga hanya jalan kaki saja sekarang. Oh, futsalnya enggak? Stop semua. Stop karena semua? Saya udah takut. Oh, Oke, Mas Boy. Iya. Lagi olahraga kena serangan jantung. Pertanyaannya, kok bisa? Ya, jadi ini menarik. Jadi untuk pemirsa jangan disalahartikan dulu bahwa olahraga itu tidak baik. Olahraga itu akan membuat masalah serangan jantung. Jadi ini kita mesti lihat kasusnya. Jadi kalau cerita kasus Pak Jabes tadi ini memang satu kondisi. Pak Jabes ini memang sudah setahun sebelumnya beliau sudah tahu bahwa ada masalah dengan darahnya. Ada pengentalan darah. Jadi ini ada risiko untuk adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner, pembuluh darah arteri yang mempengaruhi jantung. Dan itu prosesnya kan sudah cukup lama dan kemudian tadi dengan pola hidup yang makannya sembarangan, kemudian ditambah rokok, ditambah dengan alkohol, itu semua hal-hal yang merupakan faktor risiko yang akan memperberat adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Jadi begitu Bapak berolahraga dan saya yakin juga ini olahraganya walaupun rutin tapi ini olahraga yang sedang dilakukan atau saat serangan itu terjadi adalah olahraga yang over, yang berlebihan. Betul ya Pak ya? Betul. Sebaiknya kita harus tahu dulu bagaimana kesehatan tubuh kita, betul. termasuk kesehatan jantung kita. Kemudian lakukanlah
olahraga itu secara bertahap. Nah. Ya, jadi sesuaikan bentuk olahraganya, jenis olahraganya sesuai dengan usia kita, sesuai dengan kondisi fisik kita. Jadi jangan ngoyo, apalagi kalau yang sudah lama nggak berolahraga, kemudian kembali lagi berolahraga itu jangan langsung yang keras, berat atau jangan langsung dengan durasi yang lama. Kemudian juga harus kalau ada keluhan, ada gejala, ya jangan diabaikan. Nah, ini harus segera datang periksa, harus kita tahu kenapa. Ada nyeri dada, ini pikirannya angin duduk, ada masuk angin dan segala macam, kemudian diabaikan. Nah, ini harus selalu dikontrol dengan baik. Berarti solusinya gimana dong untuk Pak Jabez atau mungkin juga pemirsa yang mengalami hal yang sama seperti Pak Jabez sudah pernah jadi serangan solusinya adalah satu, menerapkan pola hidup sehat, ya, tetap melakukan olahraga sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tubuh kita, kemudian melakukan atau mengkonsumsi makanan-makanan sehat, ya, termasuk juga dalam kondisi berat badan yang ideal. Kemudian berikutnya adalah manajemen stres, karena faktor stres ini juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan jantung kita. Kemudian faktor istirahat yang cukup, ya. Dan tadi faktor rokok, alkohol itu hal-hal yang juga bisa mengganggu kesehatan pada tubuh kita. Dan kemudian bisa juga dibantu dengan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini bisa mengoptimalkan kualitas darah dan udara kita sehingga tadi kerja jantung akan menjadi lebih baik dan kita bisa menghindari adanya penyumbatan pada pembuluh jantung koroner kita. Nah, jadi penasaran, apakah Pak Jabez sudah melakukan hal yang dibilang tadi oleh Mas Boy? Nanti kita akan cari tahu ya. Ngomongin soal cari tahu, apakah Anda juga sudah menerapkan pola hidup sehat? Sudah tahu betul bagaimana kondisi kesehatan Anda? Jangan sampai kemudian sedang berolahraga dan mengalami hal yang sama seperti Pak Jabez. Makanya kita mengajak Anda semua untuk medical check up. Ya. Terus saya berhenti sesaat tadi, medical check up. Medical check up. Karena ini menjadi penting untuk jadi pintu mengetahui bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita. Diberikan kepada Anda voucher hingga 50% kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Harapannya bisa mengajak kita semua untuk sama-sama bergaya hidup sehat. Oh iya, nanti ada vouchernya, nanti ada juga kodenya di akhir acara. Makanya terus bersama dengan kita di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi di sini di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Tema kita hari ini adalah penyebab serangan jantung saat olahraga. Sebetulnya Pak Jabez tadi sudah cerita juga dari awal bahwa 1 tahun terjadi serangan itu sudah tahu ada pengentalan darah. Tapi kejadiannya sebetulnya tiba-tiba karena dirawat di rumah sakit. Ya, secara tidak sengaja ya. Jadi ketahuan. Harus cek darah, nggak bisa diambil. Warnanya hitam ya Pak ya, saking hitam. kentalnya ya. Kental itu Pak. Iya. Januari kena. Ini bahaya banget ya Mas Boy. Ya, baik. Jadi tadi yang diceritakan darah yang diambil kemudian warnanya terlihat lebih gelap, itu yang kita sebut ada yang bagian dari darah itu ada yang disebut dengan trombosit. Ya, trombosit itu sebenarnya bagian untuk membuat pembekuan darah. Tapi kalau trombosit itu terlalu berlebihan, kemudian dia akan menjadi penggumpalan, ya, atau menjadi agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit ini akan terus menyebabkan tadi aliran darah menjadi lebih lambat, kemudian akan terjadi sumbatan di sana. Dan ini bahaya kalau terkena daerah jantung tadi. Jadi ini harus segera, ya, tadi obat salah satunya adalah dengan pengencer darah, tapi setuju harus dengan pengawasan dokter. Dan kalau ditunda, kalau kena pembuluh darah yang makin lama makin kecil, itu akan semakin mudah sekali tersumbat di sana. Sumbatan atau pengentalan darah itu bisa ditekan sesedini mungkin, ya, selain dengan obat, dengan pola hidup sehat, bisa juga dengan menggunakan teknologi laser. Mas Boy tadi bilang teknologi laser bisa membantu untuk mencegah pengentalan darah. Itu gimana caranya Mas? Jadi dia teknologi laser itu meningkatkan mencegah terjadinya agregasi trombosit. Jadi agregasi trombosit itu akan dicegah dengan teknologi laser ini, dan juga dia juga meningkatkan fibrinolisis. Fibrinolisis itu adalah darah supaya lebih encer, lebih menjadi lisis, ya, jadi menjadi lebih cair lagi sehingga kualitas darahnya akan menjadi lebih baik dan dia akan mengalir lebih baik lagi. Sehingga tadi akan membuat sirkulasi darah menjadi lebih bagus, lebih lancar, dan organ-organ di sekitar yang harus diberikan suplai darah tadi akan menjadi lebih sehat gitu. Nah, kalau teknologi lasernya sudah jelas manfaatnya ada, tapi akan kurang maksimal kalau tidak ada perubahan gaya hidupnya Pak Jabez. Sekarang sudah berubah belum gaya hidupnya? Sudah. Apa aja nih pengen tahu kita? Salah satunya saya sudah tidak merokok. Ini sudah berhenti total ya Pak Jabez ya. Jadi stop ya, jangan kurangi nih karena Jadi bisa. Sebetulnya bisa berhenti merokok itu ya? Dengan perjuangan yang luar biasa bisa. Bisa. Demi kehidupan. Wah, tidak merokok, apa lagi? Sudah tidak konsumsi alkohol. Tidak konsumsi alkohol. Sudah.
Berhenti Wah, semua. hebat. Lalu makan nih pilih-pilih agak sudah susah ya, Pak? nih. Mungkin di makanan sedikit agak kendor. Sedikit. Masih Jadi ada ini masih ada tapinya. PR-nya, ini masih ada Ya. PR-nya Pak Jabes. Apa, Pak, yang paling susah Perutnya kalau apa? bisa agak lebih dikempesin Ya. lagi. Katanya Mas Boy Kesini, ya. dikecilin lagi. Ya. Nah pemirsa, teknologi laser yang tadi disebutkan oleh Mas Boy ini memang sudah punya sejarah yang panjang dalam dunia kesehatan. Nanti kami akan beritahu kepada Anda manfaatnya apa saja untuk dunia kesehatan ya. Dan yang tentunya yang harus kita lakukan sekarang adalah berubah gaya hidup kita. Ya, gunakan teknologi laser, berubah gaya hidup dan diawali dengan Medical check up. Itu dulu deh. Makanya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, harapannya bisa sama-sama kita belajar untuk hidup sehat, diberikan kepada Anda voucher. Nanti ada kode vouchernya di akhir acara, beserta juga dengan nomor WhatsApp untuk melakukan reservasi. Dan dipakai, digunakan. Sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Untuk betul. bisa punya hidup yang sehat, harus disiplin. Ya, nah pemirsa mengenai teknologi laser, saya akan bahas dengan Mas Panji bagaimana manfaatnya untuk kesehatan kita dan bagaimana cara menggunakannya. Pokoknya semuanya deh ya. Jadi simak perbincangan saya berikut ini. Pemirsa ingat ya, rajin berolahraga tidak membuat Anda terbebas dari serangan jantung. Pak Jabes adalah salah satu buktinya ya. Tapi memang masalahnya adalah darah beliau ini kental. Ya makanya kita harus ingat bahwa kualitas darah ini akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi kita harus upayakan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas darah. Seperti salah satunya adalah memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Nah masalahnya kok bisa Mas Panji membantu mengatasi darah yang kental? Jadi berdasarkan penelitian, teknologi laser ini dapat membantu menghambat agregasi trombosit dan juga mengaktifkan fibrinolisis. Ya. Jadi kualitas darah kita bisa lebih baik. Pemirsa, memang teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri, tapi tenang aja, manfaatnya buat seluruh tubuh kok. Betul sekali, karena teknologi laser ini akan menstimulasi darah kita. Jadi aliran darah yang lewat ini kan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya. Lengan kiri kita ini lokasinya ini paling dekat ke area jantung. Jadi ketika kita gunakan dokter laser di pergelangan tangan kiri, nah nantinya nih 10 titik mata lasernya ini akan menstimulasi aliran darah yang lewat nih. Iya. Terus kemudian aliran darah ini bisa menyerap energi laser yang akhirnya bisa membuat nutrisi, oksigennya jadi lebih optimal. Kemudian dibawa lagi ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Betul sekali. Pemirsa, mungkin Anda tahu kalau laser itu warnanya merah dari film-film Ya. science fiction. Oh enggak, zaman sekarang teknologi sudah berkembang, laser ada beberapa warna dan juga berbeda fungsinya. Betul. Nah, jadi awalnya kan warna merah nih, panjang gelombangnya 650 nanometer. Dan dengan perkembangan penelitian dan juga teknologi, nah ternyata ditemukan nih, yang warna biru panjang gelombangnya 477 nanometer dan kuning 590 nanometer, ini ternyata juga bisa membantu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Ya. Dan ini bisa didapatkan dari dokter laser tipe Perfect 10 Plus. Iya. Dan digunakannya pun nggak susah pemirsa ya. Iya. Sehari hanya 2 kali kan Mas Panji? Betul, durasi juga cuma 15 sampai dengan 60 menit. Nah. Yang artinya kalau misalnya sudah selesai digunakan, bisa dong bergantian dengan yang lain. Ya, dan tidak mengganggu aktivitas Anda apapun. Dengan kata lain, tidak ada alasan Anda tidak menjaga kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser. Makanya sekarang adalah waktu yang paling tepat Ya. bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan keluarga. Ayo ambil handphonenya, di foto dulu nih ada nomor telepon, ada juga website kita, atau yang paling bagus, hubungi kami sekarang juga deh, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan bisa segera merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih mengingatkan kepada Anda betapa pentingnya olahraga ya. Anda harus tahu, Anda harus kenal dengan diri Anda sendiri, jangan sampai justru olahraga yang harusnya membawa manfaat malah mendatangkan bencana kepada Anda. Ya, seperti ceritanya Pak Jabes yang hadir di sini, bahwa rajin sebetulnya futsal, tapi malah lapangan futsal itulah yang membawa trauma juga. Karena sempat serangan jantung di sana, dan memang sudah diingatkan setahun yang lalu itu ada pengentalan darah, tapi kemudian diabaikan oleh Pak Jabes. Padahal tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada di tubuh kita. Cuma kadang-kadang kita nggak mau mendengarkan alarm tubuh kita sendiri. Pola hidup sudah oke, Pak Jabes. Udah usaha berhenti merokok, berhenti minuman keras. Makan masih suka yang enak-enak, cuman dikurangi porsinya. Bagaimanapun apresiasi dari kami, luar biasa. Usaha tapi kan Pak, ditambah dengan teknologi yang bisa akan membantu melengkapi itu semua ya Mas Boy ya.
Ya, jadi teknologi laser ini sebenarnya bukan teknologi yang baru betul. Artinya itu sudah cukup lama dikenal di dunia kedokteran. Salah satunya biasanya yang mudah atau sering kita lihat adalah yang pada mata. Betul. Ya. Jadi untuk memperbaiki visus mata. Kemudian untuk kecantikan, ya, biar kelihatan lebih glowing, lebih awet muda. Kemudian untuk gigi itu juga menggunakan teknologi laser. Kemudian untuk pain management itu juga untuk nyeri-nyeri di persendian itu juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Bahkan tindakan operasi lain pun juga sekarang sudah mulai menggunakan teknologi laser. Ya. Nah, teknologi laser juga bisa memperbaiki tadi membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, jadi teknologi laser ini bisa mengoptimalkan adanya peningkatan atau aktivitas dari nitric oxide. Jadi dalam tubuh kita ini ada yang satu zat yang disebut dengan nitric oxide. Jadi tubuh kita memang sudah punya zat itu. Nitric oxide ini manfaatnya banyak sekali. Dia bisa membuat atau menyeimbangkan hemostasis, ya, itu komponen darah dan aliran darah pada jantung, ya, jantung dan pembuluh darah. Kemudian juga dia meningkatkan persyarafan, ya, neurotransmission. Kemudian dia juga bisa membuat imun respon kita menjadi lebih baik. Kemudian bisa membantu angiogenesis. Ini pembentukan pembuluh darah yang rusak yang baru akan diganti dengan pembuluh darah baru. Kemudian ada sel proliferasi, jadi peningkatan pembentukan sel. Jadi ini akan membuat tadi nitric oxide ini membuatkan kualitas darah kita menjadi lebih oke. Dan ini sering dengan bertambahnya usia, radikal bebas, faktor pola hidup yang tidak sehat itu akan menurun. Nah, ini bisa kita tingkatkan lagi, ya, dengan dibalik lagi tadi pola hidup kita dibikin sehat. Nah, dibantu dengan teknologi laser ini juga bisa meningkatkan tadi nitric oxide lagi, lebih optimal lagi, sehingga tadi kualitas darah dan darah kita akan menjadi lebih baik, terutama tadi yang ditakutkan pada jantung. Iya. Penasaran Pak, Jabez sendiri sudah tahu teknologi laser, Pak? Tahu lah. Sudah tahu. Ya. Tapi belum menggunakannya. Belum ya? pernah menggunakan. Nah, kan sudah dijelaskan sama Mas Boy ini betapa manfaatnya banyak untuk kesehatan, ya. Sangat berguna sepertinya bagi saya. Nah, Pak Jabez, untuk lebih meyakinkan lagi nih ada masyarakat yang sudah menggunakan Pak Jabez. Kita lihat sama-sama ya Pak Jabez, dan juga pemirsa. Saya kan udah dipasang ring 5. Waktu kena serangan jantung itu seperti mendadak gitu. Karena mungkin saya tidak melakukan anjuran dokter supaya jangan makan sembarangan misalnya, ya. Jadi pola hidup itu saya abaikan selama ini gitu. Nafas itu ada agak berat, atau aliran darah juga kayaknya kurang lancar gitu ya. Ada perubahan ya. Ada yang saya rasakan itu nafasnya jadi lebih enteng dan peredaran darahnya kayaknya lancar gitu ya. Kolesterol misalnya, kemudian diabetes, tekanan darah itu turun. Pak Jabez, harapannya apa nih Pak sekarang, Pak? Harapan saya pengen hidup sehat selalu, panjang umur, biar bisa menyaksikan anak saya sampai besar, sampai tua. Lebih disiplin lagi ke depan untuk meningkatkan kesehatan saya. Untuk masyarakat di luar sana saya mengharapkan, saya sampaikan, jangan sempat mengalami apa yang saya alami. Karena kesehatan itu sangat mahal. Saya mengalami luar biasa, ketakutannya luar biasa ketika kita dapat serangan jantung. Oke. Betul, jadi motivasinya pemirsa, Anda sehat bukan hanya buat Anda pribadi, Anda juga sehat untuk orang-orang tersayang. Apa yang mau disampaikan ke istri dan anak Pak Jabez? Saya selalu minta sama anak istri saya agar mengerti kondisi saya yang sudah tidak sempurna dalam kesehatan. Sabarlah. Untuk istri saya minta sabar untuk merawat saya. Anak-anak saya harapkan selalu mendukung saya. Itu yang paling utama, karena memang secara fisik saya sehat kelihatan. Tapi saya selalu ada trauma-trauma yang dalam itu. Karena yang terjadi di luar sana, ketika mereka tahu kita penyakit, sudah pasang ring penyakit jantung, kadang pedulinya hanya kamu jaga ini, jaga makan. Tapi motivasinya kurang. Bahkan yang ada, yang saya alami pribadi nih, seolah-olah diponis. Kalau sudah pasang ring jantung kamu begini, aktivitas kamu seperti itu. Padahal yang kita harapkan sebenarnya harus dikasih semangat terus. Tidur jam 12 ke atas kan. Kalau ada semacam kayak arisan kami kumpulan orang Batak ini, ada kan minuman itu, diminum itu
tanpa batasannya, nggak terkontrol lah. Pokoknya sesukanya dia lah minum itu kan. Ya rokoknya juga kuat sih. Pertama kali aku dengar suamiku kena serangan jantung ya kaget lah kan. Telepon suamiku itu kan, siap-siap baju aja katanya, langsung ke rumah sakit katanya gitu kan. Wah, semangat untuk hidup sehat, biar melihat nanti anak kita menuju ke pelaminan dan mempunyai anak cucu untuk keturunan selanjutnya, Pak. Saya sampai saat ini saya berusaha untuk semangat, tidak pernah menunjukkan sama orang lain bahwa saya kena dipasang ring. Saya selalu semangat. Pokoknya kalau ketemu orang tidak ada yang mengatakan saya udah kena serangan jantung karena memang kondisi fisik. Harapannya terus sehat ya Pak. Ya, amin. Nggak ada serangan lagi, bisa main futsal lagi nanti. Belum berani. Nggak berani. Baik, jadi saya ingin mendoakan buat Pak Jabez, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Jabez, ini saya sangat terenyuh sekali ya, tersentuh sekali bahwa tadi Pak Jabez memang dengan kejadian ada serangan jantung ini ada hikmahnya. Artinya beliau bisa sadar bahwa memang menjaga kesehatan itu satu hal yang bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya. Dan untuk pemirsa ya, jadi Anda yang jangan sampai terjadi masalah serangan jantung karena serangan jantung ini bisa dicegah. Sekali lagi ini bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Kemudian rajin melakukan medical check up, kemudian juga kalau memang ada obat-obat yang disarankan dokter dikonsumsi, kemudian juga dibantu dengan teknologi laser. Jadi ini semua ini dilakukan secara keseluruhannya, ya kita harapkan kita bisa menjadi sehat tanpa adanya faktor risiko. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Boy. Sama-sama. Semangat terus ya Pak Jabez. Semangat. Sehat ya Pak? Yes, semangat Pak. Apakah Anda juga semangat untuk punya gaya hidup sehat? Tadi katanya Mas Boy harus rajin-rajin medical check up. Iya, medical check up nggak susah kok, asal mau saja. Mudah muncul nih, voucher diskonnya ini sampai 50%. Betul, kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kliders, jangan lupa melakukan reservasi. Dan yuk sama-sama kita punya gaya hidup sehat, sama-sama kita terus berolahraga, tapi ingat harus tahu betul bagaimana kondisi kesehatan Anda. Dan menggunakan teknologi menjadi mutlak adanya, makanya Kak Ronald akan berbincang lebih lanjut lagi untuk memberikan jawabannya kepada Anda. Pemirsa, kita ini harus tahu kondisi darah dan pembuluh darah kita. Kalau misalnya memang ada gangguan, ya harus segera diatasi dong. Betul. Pastikan Anda memilih alat kesehatan yang tepat bagi kesehatan diri Anda dan juga keluarga. Pilihlah Dokter Laser, alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Ya, ini teknologinya canggih, kita nggak perlu mikir gimana cara kerjanya, cukup memakainya saja. Iya, yang paling penting adalah Anda gunakan secara rutin dan Anda bisa menggunakannya bergantian bersama dengan seluruh anggota keluarga. Jadi lebih hemat. Betul. Meskipun mungkin keluhannya berbeda ya, tapi alatnya satu aja. Betul sekali. Jadi makanya tunggu apa lagi? Pastikan Anda memiliki dokter laser yang bergaransi. Terus kemudian memiliki layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan tentu saja kalau misalnya Anda kata ada pertanyaan mengenai dunia kesehatan, ya tinggal telepon. Nanti tim medis kami siap membantu Anda. Ingin sehat pemirsa? Modifikasi gaya hidup, jika ada treatment medis dari dokter ikuti, yang ketiga lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Betul, pastikanlah Anda memilih alat kesehatan yang sudah berpengalaman, seperti dokter laser yang sudah 10 tahun lebih hadir di Indonesia dan sudah membantu banyak masyarakat Indonesia. Dan sekarang adalah giliran Anda dan keluarga untuk merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya, dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat dari dokter laser. Metro TV